5 tips mencegah dehidrasi saat mendaki gunung. Mendaki gunung adalah hobi yang sangat menyenangkan bagi kalangan para pendaki yang memang gemar mendaki gunung. Dan cara yang baik untuk tetap sehat dan bahagia karena mendaki gunung tidak terlepas dari yang namanya trekking, di mana kegiatan trekking banyak memberikan kesempatan untuk mendapatkan sinar matahari, udara segar, dan tentunya berolahraga. Namun kegiatan ini bisa terkena dehidrasi bila sahabat alam tidak memahami cara mencegah dehidrasi, di mana dehidrasi diakibatkan karena kekurangan cairan saat kita beraktivitas seperti trekking, mendaki gunung, hiking, dan sebagainya. Berikut saya berikan 5 tips mencegah dehidrasi saat mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Bia Gusman di Gap Channel. Sobat Alam, di video kali ini saya akan memberikan 5 tips mencegah dehidrasi saat Sobat Alam melakukan kegiatan mendaki gunung atau kegiatan lainnya yang beraktivitas di alam bebas seperti trekking, hiking, dan sebagainya. Sobat Alam, mendaki gunung adalah hobi yang sangat menyenangkan dan cara yang baik untuk tetap sehat dan bahagia karena mendaki gunung tidak terlepas dari yang namanya aktivitas trekking, baik saat mendaki gunung ataupun turun dari gunung. Trekking memberikan banyak kesempatan untuk sahabat alam mendapatkan sinar matahari, udara segar, dan tentunya fisik kita berolahraga. Namun aktivitas tersebut membuat sahabat alam rentan terhadap dehidrasi, sehingga pendakian menjadi kurang menyenangkan dan bahkan berbahaya. Setiap pendaki harus tetap terhidrasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan pendakian agar tetap aman. Sahabat alam, tentunya agar sahabat alam terhindar dari dehidrasi, di sini di materi video ini saya akan memberikan 5 tips untuk mencegah dehidrasi saat sahabat alam melakukan kegiatan di alam bebas, trekking untuk mendaki gunung, hiking, atau kegiatan lainnya. Apalagi yang lebih menguras fisik, yaitu trail running. Sahabat alam, dehidrasi terjadi diakibatkan karena kurangnya cairan tubuh di tubuh sahabat alam saat melakukan kegiatan, baik sebelum, saat melakukan, atau setelah melakukan kegiatan. Dan untuk mengantisipasinya, berikut saya akan memberikan 5 tips mencegah dehidrasi saat mendaki gunung atau kegiatan outdoor atau kegiatan beraktivitas alam lainnya. Yang pertama adalah minum air sebelum memulai perjalanan. Sobat alam, minumlah air sebelum memulai perjalanan atau sebelum memulai pendakian. Sebaiknya minum 1 atau 2 gelas air. Tubuh sahabat alam baru mulai merasa haus ketika kadar air sudah rendah. Artinya sebaiknya sahabat alam tidak menunggu sinyal haus dari tubuh sebelum minum. Sebaliknya, jaga agar ketinggian air sahabat alam tidak turun dengan menghidrasi sebelum mendaki. Mengembangkan kebiasaan untuk hidrasi jangka panjang dalam hidup sahabat alam akan membantu sahabat alam menjadi bugar dan sehat sebelum melakukan pendakian atau aktivitas berkegiatan di alam bebas. Tip yang kedua adalah hindari meminum alkohol sebelum mendaki. Berencana untuk berangkat di pagi hari, pilihlah air daripada bir pada malam sebelumnya. Mengkonsumsi minuman beralkohol sebelum mendaki harus benar-benar dihindari karena dapat menyebabkan dehidrasi secara signifikan. Minuman ini juga bukan minuman yang baik untuk dibawa saat mendaki gunung
kegiatan di alam bebas lainnya, apalagi trail running, termasuk juga hiking. Karena minuman beralkohol tidak akan menghidrasi sahabat alam dengan baik dan dapat membuat sahabat alam justru terkena dehidrasi. Tip ketiga agar sahabat alam terhindar dari dehidrasi saat melakukan pendakian gunung atau kegiatan alam bebas lainnya adalah membawa makanan dan air dan mudah diakses. Siapapun yang melakukan perjalanan trekking, hiking, trail running harus membawa makanan dan air yang cukup, karena dengan air sahabat alam tetap terhidrasi, sementara makanan adalah sumber utama bahan bakar dan garam elektrolit bagi tubuh. Sahabat alam memerlukan keduanya, baik air atau sumber makanan, karena keduanya bermanfaat untuk mencegah dehidrasi. Makanan ringan yang dibungkus satu persatu, energi bar, makanan kering, dan air kemasan biasanya cukup untuk seseorang yang memulai pendakian sehari-hari atau aktivitas kegiatan di alam bebas lainnya, kecuali perjalanan tersebut melibatkan waktu makan. Untuk pendakian yang lebih lama dan berat seperti kegiatan ekspedisi yang sampai memerlukan 3 hari 2 malam atau lebih, sahabat alam mungkin juga ingin membawa tablet elektrolit atau minuman sejenis elektrolit yang sesuai dengan kegiatan. Banyak berkeringat menyebabkan sahabat alam kehilangan elektrolit atau cairan tubuh yang membuat pendakian menjadi lebih sulit. Menambah tablet elektrolit atau minuman olahraga atau minuman elektrolit lainnya seperti isotonik dan sejenis elektrolit lainnya, sahabat alam bawa dalam kemasan, dan itu adalah cara untuk tetap berada di puncak permainan sahabat alam, yaitu agar kegiatan sahabat alam tetap aman. Apalagi saat pulang nanti, sahabat alam tidak kekurangan cairan tubuh yang bisa mengakibatkan dehidrasi. Sahabat alam, tentu saja untuk menguras air atau makanan saja tidak akan membuat sahabat alam tetap terhidrasi dan sehat. Sahabat alam harus mengkonsumsinya, baik sahabat alam menggunakan botol atau kantung kemih. Pastikan sahabat alam minum secara teratur, dan ingatlah selalu untuk menyeimbangkan asupan makanan sahabat alam dengan konsumsi cairan untuk menghindari penyakit parah dan kelemahan yang berbahaya. Mungkin hidrasi datang secara alami dan sahabat alam akan baru ingat untuk minum. Tetapi jika sahabat alam sering lupa, berikut beberapa ide yang mungkin bisa membantu. Yang pertama adalah gunakan kantung kemih. Jika sahabat alam menggunakan kantin atau menggunakan botol atau air kemasan dan lupa untuk berhenti dan mengambil minuman, menggunakan kantong kemih atau kantong air memungkinkan sahabat alam minum saat bepergian dengan air yang selalu mudah untuk dijangkau. Berikutnya, lebih suka botol, pilih tas sahabat alam dengan hati-hati. Jika sahabat alam lebih suka botol atau kantong daripada kantong air, pastikan tas ransel atau tas di punggung sahabat alam yang sahabat alam gunakan memudahkan sahabat alam meraih air. Beberapa ransel atau tas memiliki saku menghadap ke depan sehingga memudahkan sahabat alam untuk mengeluarkan botol dibandingkan saku yang ada di samping carrier atau tas daypack. Berikutnya, simpan beberapa makanan ringan di tempat yang mudah juga untuk dijangkau, baik di saku di pinggul atau tas sahabat alam adalah tempat yang paling tepat. Intinya adalah letakkan minuman dalam bentuk kemasan botol atau lainnya, atau makanan ringan yang mudah dijangkau agar sahabat alam pada saat mengambil minuman botol tetap sahabat alam dalam langkah trekking atau hiking. Berikutnya, agar sahabat alam terhindar dari dehidrasi saat melakukan kegiatan di alam bebas, mendaki gunung, trekking, hiking, adalah minum air putih sebelum merasa haus. Sahabat alam tidak boleh menunggu sampai haus untuk baru minum air, karena itu berarti sahabat alam sudah mengalami dehidrasi dan kemungkinan tidak tampil maksimal
dalam berkegiatan. Sahabat alam harus mengisi kembali cairan dan elektrolit dengan meminum setengah hingga 1 liter air setiap jam saat sahabat alam melakukan kegiatan mendaki gunung, trekking, hiking, atau kegiatan lainnya. Sahabat alam mungkin perlu minum banyak, tergantung pada suhu dan intensitas pendakian atau intensitas trekking. Misalnya, mendaki di lingkungan yang lebih hangat meningkatkan kebutuhan asupan air untuk sahabat alam. Semakin panas cuaca terik matahari, tentunya akan semakin banyak sahabat alam membutuhkan air minum. Sebagai variasi, pertimbangkan untuk bergantian antara air putih dan minuman olahraga yang mengandung elektrolit, dan tentunya minuman elektrolit juga yang sesuai dengan kegiatan. Di channel ini sudah ada videonya. Sahabat alam harus mengenal minuman elektrolit yang tepat untuk kegiatan seperti trekking, daki gunung, hiking, trail running, dan sebagainya. Karena ini akan mempertahankan cairan yang ada di tubuh sahabat alam, menjaga energi, menyeimbangkan kadar elektrolit, sehingga membuat pendakian lebih menyenangkan. Ini yang kelima, agar sahabat alam terhindar dari dehidrasi saat melakukan kegiatan mendaki gunung, trekking, hiking, dan lainnya. Tetap terhidrasi setelah mendaki. Jangan berhenti minum saat sahabat alam berhenti mendaki. Sahabat alam harus terus mengkonsumsi cairan bahkan setelah menyelesaikan pendakian. Maksudnya di sini adalah untuk mengisi kembali kehilangan cairan tubuh atau cairan elektrolit yang ada di tubuh sahabat alam. Karena rasa haus selalu meremehkan kebutuhan cairan tubuh sahabat alam. Minumlah lebih banyak dari yang sahabat alam anggap perlu. Maksudnya, lebih banyak minum itu lebih baik. Lantas, bagaimana jika dehidrasi tetap menyerang? Apa yang harus sahabat alam lakukan? Pencegahan selalu merupakan pengobatan terbaik. Namun, jika sahabat alam atau seseorang di kelompok sahabat alam mengalami dehidrasi parah, pastikan sahabat alam memiliki persediaan pertolongan pertama dan pengetahuan yang sahabat alam perlukan untuk mengobatinya. Garam rehidrasi oral adalah tambahan ringan pada kotak P3K sahabat alam, dan ini akan terbukti membantu tubuh sahabat alam menyerap dan menahan cairan dengan lebih efektif. Jika sahabat alam ingin berpetualang dengan waktu yang lebih lama, tambahkan paket garam dehidrasi oral ini ke dalam paket perjalanan sahabat alam. Jika sahabat alam tidak membawa cukup air, memiliki rencana cadangan dapat membuat perbedaan besar daripada sedikit stok air minum. Menyimpan alat pemurni air dalam kemasan sahabat alam atau menggunakan botol pemurni air seperti Rapid Pur, Intrepid sebagai salah satu botol air yang dapat memungkinkan sahabat alam melakukan rehidrasi dari sumber air di pedalaman hutan yang sahabat alam temui, sekaligus melindungi sahabat alam dari virus, bakteri, atau parasit. Terakhir, tetap terhidrasi dan mendaki gunung. Mendaki gunung bila dilakukan dengan benar dan aman mempunyai banyak manfaat medis seperti mengurangi resiko diabetes, kanker usus besar atau payudara, osteoporosis, dan serangan jantung, serta mengurangi resiko kecacatan dan meningkatkan fungsi fisik secara keseluruhan. Lebih dari itu, trekking, hiking, trail running, dan sebagainya memberi kita rasa petualangan dan adrenalin karena berada di tengah alam dan menemukan tempat-tempat baru yang semuanya sangat baik untuk kesehatan mental. Namun, agar pendakian berhasil dan mendapatkan manfaat optimal, pastikan sahabat alam tetap terhidrasi dengan cukup untuk mencegah dehidrasi. Itulah sahabat alam, 5 tips untuk mencegah sahabat alam tidak terkena dehidrasi saat melakukan kegiatan di alam bebas, trekking, daki gunung, hiking, trail running, dan sebagainya.
Selain dari 5 trip di atas, tentunya sahabat alam juga yang gemar mengkonsumsi buah-buahan. Saya ingatkan, ada 3 buah jenis buah-buahan yang sangat baik dan saya rekomendasikan untuk kegiatan seperti mendaki gunung yang sahabat alam harus melakukan trekking atau kegiatan hiking, seperti buah pisang, apel, dan yang lebih baik banyak kandungan elektrolitnya adalah buah semangka. Tidak salahnya walaupun sedikit berat, atau sahabat alam bisa menyiapkan uang di saku membeli buah semangka di center-center, di warung-warung yang tersedia di pos-pos pendakian. Kandungan buah semangka sangat baik elektrolitnya dan itu alami, bukan sekedar menyegarkan. Oke sahabat alam, sekian materi ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi sahabat alam sebelum melakukan kegiatan di alam bebas, mendaki gunung, trekking, hiking, trail running, dan sebagainya. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Cap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya untuk perkembangan channel ini. Bantu share, like, komennya, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Cap Channel. Saya Usman bersama Cap Channel. Salam kali.